Shalom saudara, terpuji nama Tuhan yang memperkenankan kita ada dan boleh berjumpa hari ini Selasa 27 April 2021. Mari kita bersyukur dalam doa. Ini kami Tuhan, dalam kesehatan kami untuk menikmati perjumpaan dengan Tuhan sejenak lewat doa dan firman. Bersabdalah Tuhan, kami telah sedia di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini pertama Tawarik pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Namun saya mulai baca dari ayatnya yang keempat. Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem, itulah Yebus, dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata, siapa lebih dahulu memukul kala orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin. Lalu Yoab, anak Seruya, yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu, sebab itu orang menamainya kota Daud. Ia memperkuat kota itu sekelilingnya, mulai dari Milo bahkan sekelilingnya seluruhnya, sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Demikian saudara, firman Tuhan yang diperkenankan bagi kita membaca, mendengar, untuk kita renungkan dan pegang dalam kehidupan percaya kita hari ini. Daud naik tahta. Dalam kitab Tawarik, Daud dan keturunannya menempati posisi penting dalam kerajaan Israel atau kerajaan Yehuda. Mereka merupakan gambaran Mesias yang akan datang. Mereka lah yang meneruskan kepemimpinan Israel pasca pembuangan itu. Oleh sebabnya, dengan menggunakan dan meringkas kisah naik tahtanya Daud dalam 2 Samuel pasal 5, penulis Tawarik mau menjelaskan bahwa sejak permulaan Daud adalah raja pilihan Tuhan sendiri. Para tua-tua Israel, mereka yang selama ini menemani kepemimpinan Saul, telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Saul sudah gagal dan ditolak Tuhan. Mereka juga melihat bagaimana keturunan Saul gagal meneruskan tahta ayahnya. 2 Samuel pasal 2 ayat 8 dan pasal 4 ayat 12. Sebelum itu mereka sudah melihat bagaimana Daud pernah memimpin pasukan Saul mengalahkan musuh-musuhnya Israel. Ayat 1 Samuel 18 ayat 5. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Mereka pasti juga sudah tahu bahwa Samuel telah mengurapi Daud. Oleh karena itu mereka mengambil kesimpulan bahwa Daudlah yang paling tepat menggantikan Saul sebagai raja Israel. Ayat 1 sampai ayat 3 perikop kita. Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap Raja Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel.
Jelas sekali saudara. Di sisi lain, Daud menunjukkan diri sebagai pemimpin yang berkualitas. Dia berhasil menguasai Yerusalem yang terletak di atas bukit, yang merupakan benteng alami yang ratusan tahun lebih tidak berhasil ditaklukkan oleh Yehuda. Yosua pasal 15 ayat 63 dan Habakuk pasal 1 ayat 21. Dia melakukannya dengan mengomandoi pasukan yang dipimpin oleh panglima perangnya, Yoab. Ia menunjukkan betapa Daud adalah seorang pemimpin yang dihormati dan didukung oleh anak buahnya. Pertama Tawarik 11 ayat 10. Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud, yang telah memberi dukungan yang kuat kepadanya bersama-sama seluruh Israel dalam mencapai kedudukan raja, dan yang mengangkat dia sebagai raja seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel. Di balik keberhasilan itu tentu ada Tuhan yang menyertai dia. Artinya keberhasilan Daud ini yang disaksikan oleh banyak orang tentu bukan karena kekuatannya, bukan karena kehebatannya, bukan karena hikmatnya, tetapi di dalam keberhasilan itu ada Tuhan yang menyertai dia. Dia adalah Tuhan semesta alam. Istilah ini menunjukkan kedaulatan Tuhan memakai pasukannya untuk menggenapi maksud-maksudnya. Kita tidak pernah boleh lupa saudara, bahwa kemenangan dan keberhasilan dalam pelayanan kita tidak lepas dari dukungan anak-anak Tuhan yang satu dan lainnya. Tidak pernah terlepas dari dukungan anak-anak Tuhan lainnya, yang tentu satu visi, satu pandangan, satu komitmen. Lebih daripada itu, yang jelas ada Tuhan yang menyertai dengan kuat kuasanya kepada Daud, sehingga dia menjadi pemimpin yang handal. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Allah, kami telah selesai mendengar, merenungkan firman-Mu. Layakkan kami memetik maknanya, baik kehidupan kami pribadi dan bersama-sama. Hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, seluruh hidup kami, karya rencana dan pekerjaan kami. Juga Engkau kiranya berperkara ya Tuhan, dalam segala harapan-harapan kami yang tersirat. Engkau tetap memelihara kami sekalian. Teristimewa saudara-saudara kami yang dalam kondisi lemah tubuh, sehatkan ya Tuhan, kuatkan dan topang mereka, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah-rumah mereka, di tempat isolasi. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk mereka yang berbeban berat, karena duka cita kehilangan orang-orang yang saling mencintai. Tuhan kiranya menghibur mereka, sehingga mereka tetap menyadari bahwa Tuhan begitu dekat dan sayang kepada mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga atau sahabat kami yang merayakan hari ulang tahunnya atau hari ulang tahun pernikahannya. Engkau kiranya Tuhan menyempurnakan suasana sukacita itu. Pada saat itu mereka tidak melupakan Tuhan dalam keberadaan sukacita itu. Kami berdoa ya Tuhan, bagi mereka yang bergumul karena berbagai hal penyebab dari virus pandemi, COVID, dan juga cuaca yang banyak membuat orang sakit pada hal-hal tertentu, yakni DBD dan tipes. Karena itu Tuhan, biarkanlah kami memelihara diri kami dengan kebersihan sehingga kami jauh dari wabah itu. Oh Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk seluruh kehidupan kami, bahkan pemerintah kami Tuhan. Engkau berkati mereka dalam memberikan pelayanan, tidak akan sia-sia. Begitu pula kami berdoa untuk seluruh kehidupan hamba-hamba-Mu. Jaminlah kami Tuhan senantiasa, sehingga kami tenang dalam mengangkat pelayanan di ladang-Mu. Ya Bapa, kami teringat berbagai korban bencana alam ya Tuhan. Engkau kiranya menjadi kekuatan hidup mereka. Antara lain juga
beberapa saudara-saudara kami yang ada di Makassar ini yang mengalami korban rumah mereka terbakar. Oh Tuhan, hiburkan hati mereka yang kehilangan itu. Dan Engkau yang menjawab bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka sampai detik ini. Berpengharapanlah dan bersukacitalah.